memaafkan atau enggak itu biar jadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayang-sayang bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja, jadi gue sampai amazed gitu kayak kok bisa pinter ya gitu, kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Apa sih menurut Daniki yang merasa dibohongi dan benar-benar Gini ya, kalau menurut gua laki-laki main perempuan itu sudah biasa ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak nggak, apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara berlaku dia kedua, bagaimana dia mengukur gua ternyata dia di belakang begitu ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dimiliki juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue nggak ngerti ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lo jahat banget ya. Gue sampai syuting film nggak boleh, berteman nggak boleh, bersosialisasi dengan kawan nggak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue nggak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyaan, kenapa? Oh ternyata lo begini, kenapa lo begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran itu kayak anjir kok gue diginiin ya. Gue tuh gak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dokter Oki, Zack, Dimas, Goro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama 6 bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak, kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue terima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalanin, kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dilarang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah, gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram gue. Kamu menjadi korban kekerasan selama 7 bulan kurang lebih ya. Itu bagaimana kepada apa hal yang paling keras banget yang dia lakukan? Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali itu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya, yang dia nyari teman gue namanya Zack, minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah disitu udah temen gue sampai shock gitu kan, oh itu gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena ternyata tadi banyak sekali. Tapi kok kamu nggak lapor ke? Kenapa sih gue nggak lapor ya, karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi ya. Namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Tadi di bagian mana sih di dia pukulnya selalu minta kalau maaf boleh tahu? tapi diulang lagi kak. Muka kah atau Muka, kepala, apa ya sih? Artinya sampai sejauh ini masih nggak sih kamu merasakan sakit kepala atau apa gitu dengan? Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari.
Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya. Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Sama visum nggak kan Niki? Sama visum Laki-laki nggak lain visum? galak, tapi main Visum. ini dia nggak Ya, galak. gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Bucin. Gue tuh selalu bucin. Gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu. Gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf, buat gue ya sudah selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah bawa ke Polda atau ke Mabes. Tapi dengan pihak keluarga sendiri kamu menyayangkan. Iya, itulah makanya gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu. Tapi kok semuanya itu gue ambil gitu ya, gue nggak ngerti ya, mungkin yang mungkin positif thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuma bisa dapet uang ya cuma dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Tapi kamu masih diikutin orang yang kamu cerita di live itu nggak sih kak? Masih diikutin nggak sampai sekarang? Atau terakhir kapan? Nggak tahu ya, masih diikutin apa enggak, gue sih nggak terlalu ambil pusing lah, mau diikutin syukur nggak yang apa-apa. Artinya dengan kejadian kemarin membuat kamu agak lebih hati-hati atau menghilangkan rasa bucin masih tetap tidak patah. Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi ya, gimana ya? Ya emang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk ya untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Kak, pasti pertemuan terakhir nggak ada permintaan maaf yang tulus kak? Itu kan lagi dan jadi cuma kamu dijadikan manfaat doang nggak sih untuk namanya dia? Kalau dimanfaatin teman-teman gue sih bilangnya iya, karena kan kalau dari fansnya bilang dia puput bapak udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, followersnya juga nggak naik gitu kan. Pas ke gue, pas sama gue, maksudnya kan bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue langsung melesat kan, orang jadi tahu. Tadinya kan cuma Martedi kan, pas fotonya pacaran sama Nikita Mirzani ya udah jadi pada tahu gitu. Mungkin ada manfaatnya, mungkin ya. Waktu putus atau terakhir ketemu berarti nggak ada? Terakhir gitu.